Untuk pembahasan yang pertama, pengertian dana pensiun, 2. Tujuan dan fungsi dana pensiun, 3. Jenis dana pensiun, 4. Sistem pembayaran pensiun, 5. Manajemen pengelolaan dana pensiun, 6. Dana pensiun syariah, 7. Kendala pengelolaan dana pensiun. Untuk pengertian dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan memberi kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Sedangkan dana pensiun syariah adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi dana pensiun. Untuk tujuan, yang pertama ada asuransi. Asuransi yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua ada tabungan. Tabungan yaitu himpunan iuran pemberi kerja. Untuk fungsi, yang pertama ada perusahaan. Perusahaan sendiri ada kewajiban moral, loyalitas, kompetisi pasar tenaga kerja, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi perusahaan agar usia pensiun karyawan tersebut tetap menikmati hasil yang diperoleh setelah mereka bekerja di perusahaannya, dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Untuk yang kedua ada peserta. Peserta yang pertama, rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Yang kedua, kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia atau berhenti bekerja. Yang ketiga ada penyelenggara dana pensiun. Yang pertama, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan, dan yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah sebagai bakti sosial terhadap para peserta. Selanjutnya ada jenis-jenis dana pensiun. Jenis-jenis dana pensiun, yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dan yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, ada sistem pembayaran pensiun. Sistem pembayaran pensiun itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada program pensiun manfaat atau PPMP, dan yang kedua ada program pensiun iuran pasti. Untuk yang PPMP sendiri, pembayaran pensiun sekaligus dilakukan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain: 1. Perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang sudah pensiun. 2. Untuk memberikan kesempatan kepada pensiun agar dapat mengusahakan uang pensiun yang diperolehnya untuk berusaha, karena biasanya penerima pensiun sekaligus uangnya dalam jumlah besar. Yang ketiga, karena permintaan pensiunan itu sendiri. Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PPMP. Untuk yang kedua ada program pensiun iuran pasti atau PPIP. Pembayaran manfaat pensiun dari program pensiun iuran pasti dari hasil pengembangan lebih kecil dari 36 juta dapat dibayarkan sekaligus. Iuran peserta dalam 1 tahun untuk program pensiun iuran pasti yang menggunakan rumus sekaligus maksimal 3 kali doktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam desimal kali penghasilan dasar pensiun per tahun, sedangkan rumus bulanan maksimal 3 kali faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase kali penghasilan dasar pensiun per tahun. Untuk selanjutnya ada manajemen pengelolaan dana pensiun. Yang pertama ada investasi. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk real asset atau aset nyata maupun financial asset atau aset keuangan. Yang kedua ada instrumen DPLK syariah. Berdasarkan DPMK nomor 199 tahun 2008 tentang investasi dana pensiun, terdapat 16 instrumen yang dapat dipilih oleh suatu dana pensiun baik DPPK maupun DPLK. Dari ke-16 instrumen dapat dimungkinkan DPLK Syariah memilih untuk menggunakan 4 instrumen yang ditawarkan dalam bentuk 3 paket investasi.
Selanjutnya ada konsep dasar pensiun syariah. Dana pensiun syariah menggunakan akad untuk memperjelas hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan akad. Selanjutnya, dana pensiun syariah hanya diperbolehkan melakukan investasi pada instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir ada dana pensiun syariah wajib memiliki paling sedikit Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan operasional agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada perbedaan dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional. Perbedaannya sendiri terdapat pada 1. Iuran, 2. Investasi, 3. Hasil investasi, dan 4. Manfaat pensiun. Untuk yang terakhir ada kendala pengelolaan dana pensiun syariah. Yang pertama, adanya program sejenis yang bersifat wajib, yaitu program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 2. Kurangnya pemahaman pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun dan beban iuran dana pensiun yang dianggap kos. 3. Untuk dana pensiun syariah, masih terdapat kendala konversi dari dana pensiun konvensional ke dana pensiun syariah dan kurangnya minat pendidikan. Yang keempat, ada insentif dari pemerintah terhadap dana pensiun masih kurang, khususnya terkait investasi dan perpajakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin disanggah, bisa melalui grup WA. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.